Hai guys, Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk 16 dan 21. dan 21 Maret untuk general energi Cancer, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo 16-21. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo, general energi kalian di 16-21 Maret adalah, mungkin ini adalah saatnya kalian untuk membuat suatu harapan, keinginan. Kalian harus yakin terhadap suatu keadaan yang mungkin kamu punya mimpi, punya harapan terkait dengan suatu keadaan. Jadi inilah saatnya kamu untuk membuat suatu harapan yang lebih baik, karena mungkin ada kemungkinan possibly harapan itu terjadi gitu ya. Nah, untuk Capricorn sendiri di sini have faith, your prayers are manifesting. Terkait dengan apapun yang kamu inginkan, kamu tuh harus tetap positif, tetap mengikuti aturan, karena apabila kamu positif dan punya keyakinan sesuatu hal bisa terjadi, itu akan terjadi gitu loh. Untuk Taurus, make a decision and make a wish. Jadi yang aku lihat mungkin untuk zodiak Taurus, mungkin kamu merasa stuck terhadap sesuatu hal, mengharapkan sesuatu hal, tetapi juga enggak menginginkan sesuatu hal lain terjadi. Jadi di sini ada dua kartu untuk Taurus, make a wish and make decision. Jadi suatu harapan yang kamu inginkan, tetapi ada juga sesuatu keputusan yang harus diambil. Jadi apa yang kamu inginkan, ada suatu keputusan yang harus, mungkin keputusan besar yang harus kamu ambil. Tapi kamu di sini mungkin ngerasa stuck atau nggak tahu mana yang harus diambil terkait dengan apapun pilihan atau major life decision yang harus kamu ambil. Kamu harus lebih mendengar intuisi kamu dalam membuat keputusan. Apa yang intuisi kamu katakan terkait dengan sesuatu. Untuk Virgo, accept heaven's help. Jadi Virgo, mungkin kamu mengharapkan sesuatu progres kah, mengharapkan sesuatu hal, kondisi atau seseorang, mungkin general energi itu bisa banyak hal, mungkin pekerjaan kah, mengharapkan sesuatu hal terjadi sesuai dengan keinginan kamu, tapi mungkin merasa agak sedikit pesimis. Jadi di sini hanya untuk sekedar mengingatkan kamu Virgo, kalau Tuhan tuh ibaratnya mendukung kamu dan berada dalam belakang layar. Oke? Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk 16-21 terkait dengan percintaan kalian, energi yang akan datang Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, lalu Virgo. Oke, energi yang akan datang reconciliation, bisa berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kah, orang yang sudah pernah bersama dengan kamu kah. Reconciliation ibaratnya seseorang yang berada dalam masa lalu datang lagi. Untuk Capricorn, stay optimistic about your love life. Kalau Capricorn berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu, mungkin dia masih merasa punya keyakinan bisa bersama kamu kah, mungkin kamu merasa tidak ada keyakinan, tapi terkait dengan siapapun dengan kamu berhubungan, kamu harus tetap punya keyakinan dan positive thinking. Jadi untuk general energi dengan percintaan kamu tuh Capricorn, ibaratnya kamu diharuskan untuk menjadi lebih berpikir positive thinking. Untuk Taurus sendiri di sini give your relationship a change and reconciliation, ibaratnya dua kartu menjelaskan bahwa seseorang yang berada di dalam masa lalu kamu ingin kembali lagi atau ingin berkomunikasi lagi. Oke? Untuk Virgo, playfulness and reconciliation. Jadi bisa berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu, orang yang mungkin pernah bersama kamu ingin membuat suatu kondisi situasi light. Jadi banyak conversation atau perbincangan yang saling rayu-merayu, saling peduli, saling care, saling saling chatnya tuh lagi ngapain lagi ya, ibaratnya gitu, membuat suatu keadaan tuh lebih light gitu ya. Kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo general energi kalian di 16-21. Capricorn, have faith. Untuk Taurus, untuk Virgo, accept heaven help. Wow. Oke. Untuk percintaan,
energi who's coming toward you Capricorn. Stay optimistic about your love life and reconciliation. Ada 3 kartu. Untuk zodiak Taurus, give your relationship a change and reconciliation untuk zodiak Taurus. Wow. Untuk Virgo, playfulness dan reconciliation untuk Virgo di 16 dan 21. Virgo, Oke, kita akan lihat di sini apa yang possibly terjadi dalam hubungan atau dalam situasi general energi kalian. Untuk Capricorn sendiri, mungkin terkait dengan general energi ada sesuatu hal yang harus kamu membuat suatu keputusan, tapi kamu nggak yakin lagi. Kalau ibaratnya ada suatu keputusan yang harus diambil untuk membuat suatu keadaan lebih baik dalam terms apapun, pekerjaan, hidup, keputusan, dalam suatu decision kah, dalam sesuatu langkah kah, berarti gitu. Kamu udah nggak yakin seseorang mungkin atau situasi bisa berkarma tuh berbuat baik sama kamu, tapi ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang berhadapan dengan kamu atau situasi yang berhadapan dengan kamu merasa mungkin suatu kondisi atau seseorang tidak berbuat sesuatu hal yang lebih baik, dan kadang kamu merasa nggak punya keyakinan. Tapi di sini sebenarnya yang dilihat ada energi seseorang tidak mau mengambil keputusan dan tidak mau tahu, tidak mau menggunakan emosinya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi dia terpaut dengan satu logika, jadi terperangkap dalam satu logika yang dia merasa gue nggak bisa lagi, itu harus ini, kurang lebih seperti itu. Karena mungkin salah satu dari suatu kondisi tersebut orang masih punya keyakinan, yang satu enggak gitu ya. Untuk Taurus tadi aku bilang untuk make a wish and make a decision, jadi ada suatu keputusan yang harus diambil, somehow keputusan itu adalah bagian dari harapan kamu. Jadi kamu mungkin nggak tahu mana yang harus diambil, nggak tahu mana yang harus dilakukan. Tapi sebenarnya di sini adalah the moon card dengan 3 of cups. Jadi dengan siapapun kamu celebrate informasi kah, atau suatu berita baik kah, atau suatu kebahagiaan yang akan terjadi di minggu depan, mungkin berita baik atau mungkin seseorang ingin reconnect lagi sama kamu. Di sini ada sesuatu hal yang kamu tuh masih belum bisa melihat ke depannya tuh kayak gimana. Ada sesuatu hal yang kamu tuh nggak bisa membaca. Kayaknya ada sesuatu hal. Jadi entah sesuatu hal tersembunyi kah, atau ada sesuatu hal yang emang kamu nggak bisa kebaca ke depannya. Tapi ada possibly ke depannya di bulan minggu depan ada suatu perayaan yang akan kamu celebrate. Entah berita baik kah, entah bertemu dengan seseorang kah, bertemu dengan seorang teman kah. Tapi ketika kamu bertemu dengan seseorang tersebut akan menimbulkan sesuatu hal yang kamu tuh nggak bisa membaca energi orang tersebut atau energi situasi tersebut. Oke. Di sini juga untuk untuk Taurus, kamu jadi ada rasa takut apakah keputusan yang kamu ambil itu bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi sebenarnya kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu itu hal yang membuat kamu senang, tapi kamu takut, ada rasa takut yang menyelimuti diri kamu, yang kamu tuh nggak tahu apakah ini akan berhasil atau enggak. Jadi masih ibaratnya terlalu banyak asap gitulah, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk Virgo, accept heaven helps. Jadi di sini ada King and Queens cups, oke? Bisa berhubungan dengan seseorang yang ibaratnya dua equal perasaan yang sama, seseorang yang memiliki perasaan yang sangat caring, tapi mungkin seseorang di sini tidak mengekspresikan perasaannya. Seberapa besar dia care, seberapa besar dia sayang. Mungkin kamu mengharapkan sesuatu hal, mengharapkan suatu keadaan tuh bisa keadaan tuh bisa ada progresnya. Dan kamu mengharapkan mungkin dipertemukan dengan orang yang kamu anggap dia membahagiakan kamu gitu ya. Tapi King of Cups dengan Queen of Cups di sini ibaratnya mungkin kamu mempunyai keinginan bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Tapi di sini seseorang terlalu mengontrol perasaannya, mengontrol dirinya terkait dengan sesuatu hal yang pada akhirnya ibaratnya ya seseorang ibaratnya tidak mengekspresikan perasaan tersebut. Oke. Nah, kita akan beralih untuk percintaan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn sendiri adalah stay optimistic about your love life. Bisa berhubungan dengan zodiak Aries, bisa berhubungan dengan Capricorn, bisa berhubungan dengan long distance relationship atau punya physical distance antara kamu dengan seseorang Capricorn. Oke. Tapi di sini terkait dengan siapapun zodiak yang mungkin tidak berhubungan dengan kamu Capricorn, ibaratnya stay optimistic about your love life. Mungkin kalau misalnya menikah, mungkin ada financial issue dalam hubungan kalian kah?
mungkin ada sesuatu hal yang kamu menginginkan lebih dalam suatu hal tetapi tidak tercapainya keinginan kamu gitu ya. Tapi kalau mungkin dikaitkan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, ibaratnya ada seseorang di sini, mungkin Cancer, mungkin Aries, dia masih menginginkan atau masih menyimpan rasa terhadap kamu, itu yang aku lihat. Dan mungkin ada kemungkinan orang tersebut kembali lagi, tapi aku nggak tahu apakah kamu atau seseorang tersebut masih optimis nggak terkait dengan hubungan ini. Itu intinya. Oke, jadi ada kemungkinan seseorang kembali lagi karena dia masih menyimpan perasaan yang sama. Mungkin dia masih nggak bisa moving on dalam suatu kondisi gitu ya. Bisa juga seseorang di sini ketika seseorang di sini merasa kalau tidak berhubungan dengan seseorang yang ibaratnya sudah lama tidak berhubungan, mungkin seseorang masih menyimpan perasaan terkait dengan sesuatu hal, tapi somehow orang tersebut sudah pergi meninggalkan dia. Oke. Untuk Taurus dalam percintaan, Taurus di sini give your relationship a change. Jadi Taurus sendiri di sini ada reconciliation, seseorang, someone from your past kembali lagi, ibaratnya gitu, seseorang yang kamu kenal, good times bad times. Give your relationship a chance. Someone here, seseorang yang di sini ibaratnya siapapun yang berhubungan dengan kamu, dia masih merasakan perasaan equal terhadap kamu. Dan 9 of Cup dengan 10 of Cup, ibaratnya seseorang di sini mungkin as a single, mungkin dia single. 9 of Cup, seseorang yang senang membahagiakan dirinya secara emotionally, dan dia masih merasakan 2 of Cup, merasakan perasaan yang equal, yang sama terhadap sama kamu. Tapi apakah kamu akan mau menerima dia gitu ya? Apakah kamu mau memberikan kesempatan sama dia? Karena 9 of Cup biasanya seseorang yang single ini orang yang nyaman pada posisinya dia. Ibaratnya kalau dia single, dia senang dengan being a single. Nah, apakah kamu mau menerima orang tersebut, atau mungkin kamu yang merasa comfortable dengan situasi as a single person? Oke, tapi seseorang di sini yang aku lihat, seseorang masih merasakan perasaan yang equal terhadap sama kamu, dan dia merasa ada sesuatu kebahagiaan yang dia bisa dapat dari kamu. Oke, tapi perlu diwaspadai orang tersebut, apakah dia nyaman dalam situasi as a single person atau vice versa. Untuk zodiak Virgo, playfulness dengan King of Wands dengan Seven of Swords. Oke, untuk Virgo di sini bisa berhubungan dengan Aries, Leo dengan Sagittarius. Siapapun orang yang berada dalam masa lalu kamu, mungkin Aries, Leo dengan Sagittarius, kamu mesti hati-hati. Seseorang di sini bermain mind games. Bermain mind games tuh kayak sepertinya dia ibaratnya King of Wands dengan Seven of Swords, sebenarnya kartu yang kurang baik sih. Bukan kurang baik, tapi ada suatu karakternya dia try to flirt you, tapi nge-flirt tapi dengan sneaky way. Contohnya kayak gini, ya dia berusaha WA kamu atau berkomunikasi sama kamu, habis itu dia ngilang gitu ya. Dia mempergunakan dayanya dia, mempergunakan estetikanya dia untuk mendapatkan kamu. Tapi dia sincere nggak? Apakah dia lari ke kamu karena melarikan diri dalam sesuatu hal? Jadi ada sesuatu hal yang, pertanyaan yang harus dijawab, intinya kayak gitu. Apakah dia tiba-tiba datang sama kamu, apakah dia melarikan diri dari sesuatu hal, atau mungkin apa yang dia lakukan sama kamu ketika dia nge-flirt kamu, ketika dia kembali lagi kamu. Jadi ada sesuatu ketidakpercayaan terkait dengan orang tersebut. Seven of Swords, King of Wands bisa dikaitkan, jadi hati-hati, mungkin dia player atau playboy atau playgirl, I don't know, tapi ada sesuatu hal yang harus kamu patut curigai terkait dengan energi tersebut. Oke. Semoga bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo di 15 sampai 21 Maret. Bye guys.